Hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuniarta, NIM 240211058848. Di sini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada zone of proximal development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kampanye praktik baik ini saya lakukan pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD dalam pembelajaran IPA peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 5 Jember. Scaffolding sendiri merupakan suatu proses dalam memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang pada tahap awal dilakukan untuk mendorong peserta didik sehingga mencapai kemandirian selama proses pembelajaran berlangsung. Usaha guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didik bertujuan agar pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Pada prosesnya, bentuk bantuan yang diberikan guru kepada peserta didik diberikan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian, Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dalam pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri atau perkembangan aktual, sedangkan batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Selanjutnya, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam proses pembelajaran, penerapan scaffolding erat kaitannya dengan ZPD, di mana guru selama sesi pengajaran dapat menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Scaffolding sendiri diberikan pada saat siswa melakukan kegiatan diskusi. Guru dapat berkeliling pada setiap kelompok untuk mengkonfirmasi apa yang telah mereka kerjakan selama diskusi dan menanyakan kesulitan apa saja yang mereka dapatkan. Selanjutnya, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilakukan di kelas 8A di SMPN 5 Jember dengan materi yang digunakan adalah gangguan pada sistem pencernaan manusia. Model pembelajaran yang digunakan berbasis Project Based Learning atau PBCL, di mana peserta didik diminta untuk membuat karya mind mapping. Berikut langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Pertama, kegiatan pendahuluan. Dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan dengan menjelaskan kepada seluruh peserta didik mengenai materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada tahap awal, guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian pengelompokan peserta didik. Guru membagi peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka sesuai dengan tes diagnostik awal, dengan menggabungkan peserta didik yang mulai paham dengan materi yang akan dipelajari dan peserta didik yang belum paham menjadi satu kelompok. Kemudian, guru memberikan LKPD yang berisi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kegiatan diskusi kelompok dengan mendesain suatu proyek. Selama proses diskusi, guru akan berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing selama proses diskusi berlangsung. Pada tahap ini, guru memonitoring peserta didik dalam kemajuan proyek yang mereka lakukan dengan memberikan bimbingan sesuai dengan tahap perkembangan proksimal peserta didik. Pemberian bantuan ini agar peserta didik dapat lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi gangguan pada sistem pencernaan manusia dengan tepat dan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selama proses diskusi berlangsung, peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap ini akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah memahami konsep mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Pada proses ini juga, sebagian besar peserta didik sudah mulai dapat mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi bersama dengan teman sekelompoknya. Selanjutnya, guru akan menguji proses pengerjaan karya dan juga hasil belajar peserta didik. Setelah berhasil menyelesaikan proyek secara berkelompok dengan bimbingan guru,
Pada tahap akhir, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saat kegiatan presentasi berlangsung, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik bagi kelompok lain atas hasil diskusi kelompok yang sedang presentasi. Pada tahap ini, guru hanya mengawasi jalannya diskusi dan sebagian besar peserta didik sudah mulai memahami dari materi yang sedang dipelajari. Kegiatan ditutup dengan peserta didik dan guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan dengan metode scaffolding. Pada tahap ini, peserta didik telah mampu menjelaskan hasil dan menyimpulkan poin-poin penting yang didapatkan dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru ataupun teman sebaya. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Keempat, peserta didik dilatih untuk berani mengungkapkan pendapat. 5, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan mereka sendiri. 6, meningkatkan minat belajar peserta didik dengan memberikan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.